Baik, selanjutnya di situ ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, bab 3 hasil pengamatan, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, kemudian ada lampiran. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yaitu membahas tentang latar belakang. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berhasil dilaksanakan. Pada laporan ini, analisis dilakukan dengan menggunakan aplikasi Excel, SPS, dan Anates untuk mengelola data hasil tes berupa soal pilihan ganda dan uraian. Melalui tugas akhir ini, saya mencoba menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan melakukan analisis terhadap hasil tes siswa, di mana analisis ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data mentah pilihan ganda dan uraian siswa, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan berbagai perangkat lunak tersebut. Kemudian ada rumusan masalah, ada 2. Pertama, bagaimana hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates. 2. Bagaimana keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan hasil analisis seperti diterima, direvisi, atau dibuang. Kemudian ada tujuan menganalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan uraian menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan Anates. 2. Menentukan keputusan akhir terhadap kualitas setiap butir soal berdasarkan hasil analisis, apakah soal tersebut diterima, direvisi, atau dibuang. Kemudian bab 2 pembahasan. Yang pertama itu ada validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana akurasi dan kecermatan suatu instrumen pengukuran tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian ada beberapa jenis validitas, sudah dijelaskan. Kemudian yang B ada reliabilitas. Istilah reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti dapat dipercaya atau tahan uji. Kemudian ada jenis-jenis reliabilitas. Kemudian yang C daya pembeda, artinya kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara peserta didik yang memiliki penguasaan tinggi terhadap materi pembelajaran dan peserta didik yang penguasaannya rendah. Kemudian yang D itu ada tingkat kesukaran, adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu soal mudah atau sulit untuk dijawab oleh peserta didik. Kemudian bab 3 ada hasil pengamatan. Yang pertama itu yang A, data mentah. Data mentah pertama itu pilihan ganda. Di sini ada saya mengambil 26 siswa. Kemudian ada skor dan total nilainya. Kemudian yang kedua ini data mentah uraian. Ada 26 siswa, skor dan jumlahnya. Kemudian
B. Analisis data. Yang pertama, pilihan ganda. 1. Analisis validitas. Pertama, hasil analisis validitas dengan Excel. Yang dimana di sini saya mengambil 26 siswa. Nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 valid, nomor 4 valid, nomor 5 valid, nomor 6 valid, 7 valid, 8 valid, 9 valid, 10 sampai 13 tidak valid, nomor 14 valid, 15, 16 tidak valid, 17 sampai 20 valid. Kemudian yang B ada hasil analisis validitas dengan SPSS. Sama, valid, tidak valid, valid. Kemudian C hasil analisis validitas dengan Anates. Kemudian nomor 2 ada analisis reliabilitas. Yang pertama hasil analisis reliabilitas dengan Excel. Di situ keterangannya dia sangat tinggi. Kemudian yang B hasil analisis reliabilitas dengan SPSS. Yang ketiga yang hasil analisis reliabilitas dengan Anates. Kemudian yang ketiga ada analisis daya pembeda. Yang pertama hasil analisis daya pembeda dengan Excel. Keterangannya baik, nomor 1 baik, nomor 2 baik, nomor 3 sangat baik, nomor 4 baik, nomor 5 sangat baik, 6 sangat baik, 7 baik, 8 sangat baik, 9 sangat baik, 10 jelek, 11 baik, 12 sangat jelek, 13 baik, 14 sangat baik, 15 sangat jelek, 16 baik, 17 baik, 18 baik, 19 sangat baik, 20 baik. Kemudian B analisis daya pembeda dengan Anates. Kemudian yang keempat analisis tingkat kesukaran. Yang pertama itu analisis tingkat kesukaran dengan Excel. Nomor 1-nya mudah, nomor 2 sedang, 3 sedang. Kemudian analisis tingkat kesukaran dengan Anates. Kemudian data mentah bagian uraian. Yang pertama analisis validitas. Yang pertama hasil analisis validitas dengan Excel. Keterangannya valid semua. Kemudian ada analisis validitas dengan SPSS. Sama kayak di Excel, kesimpulannya valid. Kemudian hasil analisis validitas dengan Anatesnya. Kemudian nomor 2 analisis reliabilitasnya. Pertama hasil analisis reliabilitas dengan Excel. Kesimpulannya di situ tinggi. Kedua hasil reliabilitas dengan SPSS. Ketiga yang C hasil analisis reliabilitas dengan Anates. Kemudian yang ketiga itu ada analisis daya pembeda. Pertama hasil analisis daya pembeda dengan Excel. Pada uraian keterangannya baik, jelek, baik, baik, cukup.
Kemudian B, hasil analisis daya pembeda dengan anates. Kemudian 4, analisis tingkat kesukaran. Yang pertama, hasil analisis tingkat kesukaran dengan Excel. Kesimpulannya mudah, sedang. Kemudian hasil analisis tingkat kesukaran dengan anates. Yang berbeda di Excel dan di anates nomor 1 di situ mudah, sedangkan di anatesnya sedang. Kemudian bab 4 pembahasan. Yang pertama itu ada pilihan ganda. Ini berupa bentuk soal. Ada soal diterima dengan baik tanpa direvisi, soal dibuang, dan soal diterima dengan tapi perlu direvisi. Ini ada uraian. Soal uraian. Yang kemudian bab 5 penutup, ada kesimpulan. Pertama, analisis pilihan ganda. Soal baik dan diterima tanpa revisi adalah nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian soal diterima tapi perlu direvisi tidak ada. Dan soal yang dibuang adalah nomor 2, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16. Kemudian ada analisis uraian. Soal baik dan diterima tanpa revisi adalah nomor 1, 3, 4, dan 5. Soal diterima tapi perlu direvisi tidak ada. Dan soal yang dibuang adalah nomor 2. Kemudian ada saran. Kemudian yang terakhir itu lampiran. Lampiran soal yang diberikan kepada siswa. Terdapat pilihan ganda 20. Kemudian uraiannya ada 5. Kemudian ada kisi-kisi soal seni rupa materi ragam hias Indonesia SD Muhammadiyah Samarinda tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian foto-foto. Itulah hasil laporan analisis evaluasi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih.